Cek, dicoba. 1, 2. Halo, apakah suara saya aman? Oke, sip. Baik teman-teman semua, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Baik, jadi di sini kita akan belajar bareng lagi. Materinya materi AKL. Sebelumnya, seperti kata pepatah Republik Cekoslowakia, kalau tak kenal maka kenalan. Jadi izinkan saya untuk kenalan terlebih dahulu. Nama saya Rizwanda Wahyu Imawan dari kelas 526, biasa dipanggil Rizwanda. Di sini saya kemarin dimintai tolong oleh angkatan untuk kita belajar bareng tentang AKL di materi UAS. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita di malam hari ini diberi keberkahan dan kebermanfaatan. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Baik teman-teman semua. Jadi sebelumnya kita di sini akan belajar tentang materi AKL dari bab 1 sampai bab 5 sebenarnya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk entry kali ini hanya sampai bab 4 karena kemarin waktu mempersiapkan materi belum sempat untuk mengerjakan bab 5. Jadi nanti kalau misal teman-teman pengen memperdalam bab 5, bisa dilihat di PPT dari Pak Kuat yang kedua, itu menurut saya sudah mewakili materi keseluruhan. Intinya dari bab 5 di PPT nomor 2. Jadi langsung kita mulai saja dari bab yang pertama. Nah, yang bab pertama ini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis itu biasanya kita mengakuisisi suatu perusahaan dengan kita menerbitkan suatu saham. Biasanya di model-model soal di BIMS itu seperti itu. Nah, di sini kita akan memakai latihan-latihan soal yang ada di BIMS. Jadi ya sekiranya meskipun cuma sampai bab 4, ya semoga dapat bermanfaat lah. Setidaknya 70-80% kita dapat memahami materi ini, materi AKL ini. Jadi kita langsung saja ke yang bab pertama tentang kombinasi bisnis. Nah, di sini kita mendapat soal, bentar saya besarkan dulu. Nah, pada tanggal 2 Januari 2016, PAM Corporation itu menerbitkan sahamnya sendiri dengan nilai parnya 10 untuk mengakuisisi seluruh saham dari Sun Corporation, di mana tambahannya PAM itu menambahkan biaya 40.000 untuk registrasi dan penerbitan saham dan 60.000 itu untuk biaya lainnya. Nah, market price dari saham ini, market price-nya itu adalah sebesar $60 per saham. Nah, kemudian di sini ada balance sheet per tanggal 31 Desember 2015. Artinya ini balance sheet-nya bisa kita hitung mulai dari 1 Januari 2016. Nah, di sini ada cash, inventory, dan seterusnya sampai liabilities dan equities-nya bisa dilihat di sini. Nah, bagi teman-teman yang punya materi BIMS bisa sambil dibuka juga. Di sini ada book value dari PAM yang mengakuisisi, kemudian ada book value dari Sun yang diakuisisi, kemudian ada fair value atau harga pasar dari Sun. Nah, karena di sini kita menggunakan Excel, jadi untuk memudahkan pengerjaan kita masukkan data-datanya saja di Excel. Nah, data yang kita butuhkan yang pertama yaitu
Sebelumnya di sini kita diminta untuk apabila diasumsikan PAM itu menerbitkan sebanyak 25 lembar saham. Nah, itu nanti bagaimana. Kemudian yang kedua, apabila PAM itu diasumsikan menerbitkan sebanyak 15.000 saham. Nah, itu nanti bagaimana juga. Jadi yang pertama kita mengerjakan soal yang pertama dulu, yaitu kita menerbitkan 25.000 lembar saham. Nah, di sini kita catat saham yang di isu atau yang diterbitkan itu sebesar 25.000, harga parnya 10, harga pasarnya 60, kemudian tidak ada cash yang ditambahkan untuk pengakuisisian tersebut, tapi dia membayarkan securities cost seperti registering dan issuing securities, kemudian ada other cost. Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan data-data book value dari PAM dan book value serta fair value dari Sun Corporation. Nah, ini diambil dari soal di samping ini. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita adalah mencari harga perolehan atas akuisisi Sun Corporation maksudnya. Nah, di sini karena tadi dia mengakuisisinya itu dengan cara menerbitkan saham, bukan dengan membayar secara cash. Jadi harga perolehannya itu sesuai dengan saham yang diterbitkan. Di mana harga yang kita pakai, kan di sini ada dua harga. Yang pertama harga par dan harga pasar. Nah, yang dipakai sesuai peraturan itu adalah harga pasar. Sehingga yang pertama kita cari harga perolehannya atas akuisisi tersebut, maka sesuai fair value-nya, yaitu 1.500.000 didapat dari 25.000 kita kali dengan $60, sehingga didapat fair value sebesar 1.500.000. Kemudian tidak ada cash yang dibayarkan, sehingga harga perolehannya itu adalah 1,5 juta. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini sebenarnya cuma opsional saja, tidak terlalu berpengaruh penilaiannya, tapi hanya kita mencatatkan sebenarnya berapa sih dia kalau misal tanpa ada hitungan sesuai $60 ini. Nah, itu dia kan 1,5 itu murni dari perkalian 25.000 dikali $60. Tapi kan dia itu ternyata juga membayar biaya registrasi dan biaya penerbitan sebesar 40.000. Sehingga kalau biaya dia sebenarnya yang dikeluarkan itu bukan 1,5, tetapi nilai sahamnya itu sebenarnya adalah 1,5 dikurangi dengan biaya penerbitan tadi, sehingga harga pasar sesungguhnya itu adalah 1,46. Itu, tapi ini cuma opsional saja, tidak terlalu berpengaruh nanti saat kita mengerjakan soal ini. Kemudian untuk yang ketiga, kita mencari nilai net asset berdasarkan fair value yang dijual. Nah, namanya juga net asset, artinya aset bersih, yaitu hasil dari aset dikurangi dengan liabilitas. Di mana kita didapat sini bahwa nilai aset berdasarkan fair value itu adalah 1,24, sedangkan liabilitasnya itu cuma 100.000. Sehingga bisa kita cari net asetnya itu adalah 1.240 kurangi 100.000, ketemu 1,14. Setelah itu, karena tadi ada fair value, kemudian ada juga par, maka itu kan ada selisih karena nilai par di sini 10, nilai fair value-nya 60, sehingga ada selisih 50. Nah, selisih 50 ini tadi kita sebut sebagai excess of par, atau biasanya dalam di buku ini disebut sebagai modal tambahan yang di store atau additional paid-in capital, sehingga additional paid-in capital ini kita dapat dari fair value dikurangi dengan nilai parnya. Jadi fair value-nya tadi ini 1,5, nah nilai parnya itu dari
25.000 dikali dengan 10 sehingga didapatkan additional paid-in capital sebesar ini. Nah, gunanya dari angka 1, 2, 3, 4 ini gunanya untuk apa sih? Nah, itu gunanya adalah untuk kita mencari goodwill atau bargain purchase. Nah, goodwill atau bargain purchase ini itu adalah selisih antara harga perolehan dengan harga pasar yang tertera di pesan ini, di perusahaan yang kita akuisisi. Jadi sebenarnya harga yang kita bayarkan itu sebenarnya lebih besar atau lebih kecil sih dengan harga pasar yang ada. Jadi gunanya nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah untuk mengukur itu. Apakah pembayaran kita itu lebih besar atau pembayaran kita itu lebih kecil dari harga pasarnya. Nah, apabila pembayaran kita itu lebih besar, maka itu kita sebut sebagai goodwill. Kalau harga pembayaran kita atau harga perolehan kita itu lebih besar, itu kita sebut sebagai goodwill. Nah, sebaliknya juga apabila harga pasar kita dengan net asset yang berdasarkan fair value tadi itu lebih kecil, maka kita sebut itu sebagai bargain purchase atau kita membelinya itu di bawah harga pasarnya atau kita mendapatkan diskon istilah sederhananya. Jadi tadi kita sudah mendapat harga perolehannya sebesar ini 1,5, kemudian net asetnya itu ketemu 1,14 sehingga karena lebih besar dari harga pasar, maksudnya lebih besar dari harga pasar, harga perolehannya, maka kita mendapatkan namanya goodwill sebesar selisihnya. Nah, nih apabila selisih ini lebih besar, maka mendapat goodwill. Kalau dia lebih kecil, maka dia akan menjadi bargain purchase. Nah, efeknya kemana dari goodwill ini? Nah, tentu saat kita akan mencatat akuisisi tadi. Jadi yang pertama, kita perlu mencatat yang namanya saat kita mengakuisisi. Nah, kita mengakuisisi dengan cara bagaimana? Nah, kita mengakuisisi itu dengan menerbitkan saham sehingga di sini kita tulis investment in Sun sebesar 1,5 dan karena kita menerbitkan saham, maka kita tulis sahamnya berdasarkan harga parnya sebesar 250.000 dan selisihnya itu kita sebut sebagai modal tambahan di store. Itu. Nah, tadi kan di sini kita juga membayar namanya security cost dan other cost. Nah, biasanya security cost ini nanti dia akan menjadi pengurang dari paid-in capital pada balance sheet. Jadi biasanya security cost ini akan mengurangi additional paid-in capital. Ini akan mengurangi paid-in capital, PIC akan mengurangi. Nah, sedangkan yang other cost ini dia akan dicatat sebagai expense biasa. Jadi intinya untuk security cost itu biasanya terdiri dari 2 jenis. Nah, itu yaitu biaya registrasi dan juga biaya penerbitan security cost. Nah, kalau yang other cost itu biasanya seperti biaya legal, biaya akuntan, terus biaya manajemen, pokoknya yang biaya-biaya secara umum lah. Nah, itu nanti akan dicatat sebagai expense biasa saat pencatatan. Nah, sehingga di sini kita mencatat biayanya. Tadi untuk expense-nya, untuk other cost kita catat sebagai expense yang nantinya di balance sheet dia akan mengurangi retained earning. Perlu diingat-ingat ya. Kalau security cost nanti akan mengurangi paid-in capital. Kalau other cost kayak tadi biaya legal dan kawan-kawan tadi, itu akan mengurangi retained earning. Perlu diingat-ingat ya. Nih, other cost-nya 60.000 kita catat sebagai investment expense atau beban investasi. Kemudian security cost tadi bukan kita catat sebagai expense juga atau security expense bukan. Tapi karena tadi dia mengurangi paid-in capital dan di sini sudah ada akun paid-in capital, maka kita jadikan saldo yang menjadi pengurangnya karena saldo normal paid-in capital itu di kredit, maka sebagai pengurang dia akan kita jurnal di sebelah
debit sebesar 40.000. Dan totalnya ini kita bayar secara cash tentunya sebesar 100.000. Nah, kemudian setelah kita mencatat pengakuisisian ini, kita mencatat, maksudnya setelah kita mencatat penerbitan saham ini, kita akan mencatat pengakuisisian Sun Corporation berdasarkan fair value-nya. Nah, tentunya karena kita mengakuisisi, artinya aset kita bertambah dan liabilitas serta ekuitas kita juga akan bertambah. Kan karena kita mengambil perusahaan yang lain, gitu ya. Di aset dari Sun yang kita akuisisi itu cash, inventory, other current asset, land, dan plant and equipment itu berdasarkan fair value. Perlu diingat-ingat berdasarkan fair value, bukan book value. Nah, ini ya, 20.000 itu dari fair value ini. Nah, di sini totalnya adalah 1.240.000. Kemudian liabilitas dan ekuitasnya, liabilitas kita tadi secara fair value bertambah sebesar 100.000 di sini. Nah, ekuitas kita juga bertambah sebesar 1,5. Dari mana? Dari sini saat kita menerbitkan saham. Karena kan kita menerbitkan saham untuk mengakuisisi suatu perusahaan. Otomatis saham itu akan kita jadikan ekuitas, gitu ya. Nah, ekuitasnya sebesar 1,5. Nah, kalau kita jumlah itu 1,6, sini tadi adalah 1,24, maka selisihnya itu akan kita catat sebagai goodwill di sebelah debit sebesar 360. Nah, tadi ini 1,6. Nah, kalau yang ini kan tadi 1,24. Nah, kalau kita kurangi itu, ini kurangi ini, harus 3,360. Nah, nilai ini itu harus sama dengan nilai di sini. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah jurnal kita sudah benar nilainya, nah itu gitu caranya. Jadi apabila liabilitas dan ekuitasnya lebih besar akan kita catat sebagai goodwill besar 360.000. Nah, kemudian setelah kita menjurnal, tentu kita akan membuat balance sheet after akuisisi. Nah, balance sheet-nya seperti apa? Tentunya balance sheet-nya itu terdiri dari yang pertama, akun-akun yang kita jurnal di sini. Akun-akun yang kita jurnal di sini itu kita catat semua. Yang kita jurnal di sini kita catat semua, kemudian kita tambah dengan capital stock dan return earning yang ada di sini. Karena di sini ada capital stock dan return earning. Nah, itu untuk akun-akunnya. Kemudian book value dari PAM, book value-nya dari PAM, book value yang mengakuisisi, dan fair value dari Sun yang kita akuisisi. Nah, untuk akun yang pertama yaitu cash. Cash secara book value ini tinggal kita pindah dari soal ya. Ini kita pindah dari soal segini. Kemudian totalnya segini. Nah, kemudian untuk apakah dari akun ini ada tambahan atau tidak, kita lihat dari jurnal di sini. Apakah di jurnal sini ada cash lain? Nah, di sini kan ada cash sebesar 100.000 di sebelah kredit. Karena cash saldo normalnya debit, nah ini di kredit berarti cash-nya kan berkurang. Berarti dia berkurang. Nah, di sini juga ada 20.000. Nah, 20.000 ini kan sudah mencerminkan nilai fair value dari Sun. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Intinya ini tuh sesuai dengan fair value yang ada, ini juga dengan fair value yang ada. Inventory sama, tinggal kita jumlahkan. Kalau kita cek di sini nggak ada yang pengurangan, maka tidak usah dikurangi. Begitu seterusnya sampai plant dan equipment. Kemudian karena di sini tadi ada tambahan akun aset satu yang bernama goodwill, maka kita tambahkan di sini juga goodwill sebesar 360.000. Sehingga kalau kita total di sini adalah 3.500.000 nih. Kemudian untuk liabilitas sama, book value dari PAM berapa, fair value dari Sun berapa, kita jumlahkan. Kemudian capital stock sama, book value-nya dari PAM berapa, dari Sun berapa. Terus di sini kan ada juga common stock sebesar 250.000. Otomatis itu kita tambahkan
di sini ya, kita tambahkan karena di sini common stock itu dia bertambah sebesar 250.000. Kemudian untuk paid in capital, karena sebelumnya di sini sudah ada 400.000 dan fair value-nya nggak ada, maka kita tulis di sini. Dan di sini ada lagi tambahan sebesar 1,250. 1.250 ditambahkan di sini. Nah, tadi juga kan kita membayar namanya security cost. Nah, security cost itu akan mengurangi paid in capital sehingga kita kurangkan. Di sini, nih, kan dia berkurang. Kemudian untuk return earning dari book value pump 200.000, dari sum tidak ada, kita total 200, dan tadi kita mempunyai other cost yang mana dia akan mengurangi return earning sebesar 60.000, sehingga apabila di sini kita jumlahkan totalnya sama 3.500.000. Intinya untuk pengerjaan bab 1 ini, setelah kita masukkan nilai-nilai book value dan fair value, itu kita juga harus melihat jurnal-jurnal di sini. Apakah akun-akun yang di sini itu ada penambahan atau pengurangan. Kalau misal ada, kita tambahkan. Kalau tidak ada, ya tidak diapa-apakan. Kalau misal ada pengurangan, ya kita kurangkan juga. Itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait bab untuk soal yang pertama ini? Aman ya? Oh, ada jurnalnya untuk other cost ini. Kan ini other cost kan 60.000 kan. Nah, tadi sebelumnya saya bilang, jadi untuk biaya kombinasi bisnis itu biasanya terdiri dari dua jenis. Yang pertama security cost. Yang kedua itu other cost. Oke. Other cost. Nah, security cost dan other cost ini itu ada beberapa lagi dibagi. Security cost itu biasanya ini registrasi dan isu atau penerbitan. Dan other cost itu biasanya kayak biaya misal legal, terus biaya akuntan, terus biaya manajemen, kayak gitu, atau biaya umum lah. Nah, efeknya apa? Nah, kalau security cost ini, kalau kita bayarkan, dia akan berefek akan mengurangi paid in capital. Nah, kalau other cost ini, dia akan dijurnal sebagai expense biasa. Tapi nanti di balance sheet, dia akan mengurangi return earning di balance sheet, dia akan mengurangi return earning, gitu ya. Jadi dari sini soal ini kan ada security cost sebesar 40.000 dan other cost 60.000. Sudah kita jurnal di sini. Nih kita jurnal di sini nih. Pencatatan cost of combination. Nah, tadi other cost itu kita catat sebagai expense biasa untuk pencatatannya sebesar 60.000, dan untuk pencatatan security cost itu akan mengurangi paid in capital sehingga kita jurnal paid in capital di debit. Begitu ya. Jelas untuk yang tadi bertanya siapa tadi? Oke. Nah, jadi nanti efeknya ini nanti di balance sheet ya ini, kalau other cost dia akan mengurangi return earning, kalau paid in capital di debit ya otomatis akan mengurangi akun tersebut. Gitu ya. Oke, sip, mantap. Aman ya. Jadi soal yang pertama aman. Kita ke soal yang kedua. Nah, tadi soal yang kedua itu untuk infonya sama, cuma yang membedakan hanya jika diasumsikan PAM itu menerbitkan sahamnya cuma 15.000. Nah, itu bagaimana? Nah, tadi ininya sama ya, Nah, ya, kalau dia cuma 15.000 ya otomatis dia akan berefek di sini, di fair value-nya sesuai yang diterbitkan berapa. Terus untuk net asset tetap sama karena data-data di sini masih sama.
Kemudian untuk additional paid-in capital, ya juga rumusnya sama, fair value dikurangi dengan nilai parnya. Nilai parnya ya sesuai 15.000 dikali dengan $10, sehingga didapat ini. Nah, kemudian ini goodwill atau bargain purchase-nya. Nah, kalau tadi kan kita mendapatkan goodwill karena harga perolehan kita lebih besar daripada net asset yang kita akuisisi. Nah, di sini berbeda. Nah, itu kita mendapatkan namanya bargain purchase atau kita mendapatkan diskon saat mengakuisisi karena harga perolehan kita di bawah dengan harga pasar dari net asset tersebut. Sehingga kita mendapatkan bargain purchase sebesar 240.000. Nah, nanti efeknya apa bargain purchase? Kalau goodwill tadi dia kan efeknya akan menambah nilai aset, ya kan? Kalau goodwill akan menambah nilai aset di balance sheet ini, kan dia akan menambah nilai aset yang semula tadi tidak ada goodwill, karena kita muncul goodwill, tiba-tiba muncul goodwill kan. Nah, kalau yang ini, bargain purchase, dia di jurnal itu ada, kita sesuai dengan jurnalnya ada, tapi dia di efek di balance sheet-nya tidak ada akun gain bargain purchase, gain from bargain purchase, tapi dia akan menambah retain earning di balance sheet. Itu ya perbedaannya dengan goodwill itu. Kalau goodwill dia di balance sheet ada akunnya, kalau bargain purchase dia tidak ada, cuman dia akan menambah nilai dari retain earning. Gitu. Oke, paham ya? Kalau memang di tengah-tengah bingung langsung saja ditanyakan, tidak masalah. Jadi untuk ini mencari goodwill atau bargain purchase gitu. Kemudian untuk jurnalnya sama seperti tadi, kita menjurnal penerbitan saham sesuai dengan nilainya tentunya 900.000, common stock-nya segini dan PIC-nya segini. Kemudian untuk cost-nya sama, tetap sama karena tidak ada berubah datanya di sini, tetap 40.000 dan 60.000. Yang other cost akan mengurangi expense, yang security cost akan mengurangi paid-in capital. Kemudian untuk net asset-nya. Nah, net asset kita akan mendapat cash sampai plant and equipment kita total tadi 1,24 dan liabilitas serta ekuitas kita itu kita total mendapat 1 juta. Nah, di sini tadi 1,24, di sini 1 juta. Nah, selisihnya berarti 240 sehingga karena lebih besar di sini otomatis kita seimbangkan di sini. Nah, itu nama akunnya gain from bargain purchase. Jadi nilai di sini harus sama dengan nilai yang ada di sini. Itu ya. Nah, pindah ke balance sheet. Nah, sama tetap sama kayak tadi. Untuk cash kita jadi kita catat dulu aja. Kalau misal gini, kalau misal tadi kita sudah ketemu goodwill, ya, ini kita ketemu goodwill ya. Nah, itu saat kita mencatat akun di sini supaya nanti saat pengerjaan lebih cepat, itu kita catat aja dulu akun-akunnya apa saja di sini. Goodwill termasuk salah satunya. Kemudian setelah itu kalau misal dia di sini bukan goodwill, maka kita tulis sesuai dengan yang di sini. Kita tulis sesuai yang ada di sini untuk akun-akunnya. Nah, kemudian book value-nya tetap sama, fair value-nya sama, dan apabila setelah kita jumlahkan, balance sheet setelah kita jumlahkan, dan apabila di jurnal-jurnal ini ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan, maka kita tambahkan dan kita kurangkan. Tadi di sini cash-nya berkurang juga, tetap sama di sini. Kita total ketemu 314. Nah, jadi capital stock-nya juga bertambah 150, di sini sama. Terus paid-in capital-nya sama, ada yang bertambah 750, ada juga yang berkurang 40. Kemudian untuk retain earning, tadi gain from bargain purchase akan menambah retain earning di balance sheet, sehingga kita tambahkan 240 dan dia ada expense other cost ini mengurangi retain earning, kita kurangi di retain earning, sehingga kalau kita jumlahkan di sini ketemu sama 3.140.000 gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman ya? Aman, oke.
Oke. Oke, Kak, aman untuk bab pertama. Lanjutnya kita ke bab yang kedua tentang investasi saham. Oke. Nah, investasi saham itu biasanya terdiri dari cost dan equity method, tapi kalau soal-soal di AKL tuh cost itu kemungkinannya jarang keluar. Biasanya yang keluar tuh equity method. Nah, di sini di soal ini kita pakai soal BIMS lagi. Yaitu soalnya adalah POP Corporation mengakuisisi 70% saham dari Sun Corporation pada 1 April 2016. Nah, ini dia mengakuisisinya di tengah-tengah tahun ya. 1 April 2016. Ketika ini dibeli sebesar 14.000, jadi POP itu dia membeli 14.000 saham dari total yang beredar itu adalah 20.000. Membeli saham POP, membeli saham Sun sebesar 14.000 dari total 20.000. Di mana harga pasarnya itu adalah 13 dolar per saham. Nah, di sini ada additional cost dari mengakuisisi saham tersebut, di mana sebesar 10.000 yang terdiri dari legal dan consulting fees. Nah, ini disebut sebagai other cost tadi, legal dan konsultasi, biaya legal dan biaya konsultasi atau biaya konsultan. Nah, di sini ada balance sheet dari Sun Corporation yang diakuisisi. Nah, di sini ada per 1 Januari, di sini ada per 1 April, dan di sini ada per 1 April berdasarkan fair value-nya. Nah, ini untuk akun-akunnya bisa dilihat sendiri teman-teman, cash dan sebagainya, account payable dan seterusnya. Sebesar ini. Nah, kemudian ada tambahan informasi bahwa inventory yang sudah over value itu telah terjual di September 2016. Berarti selama 2016 dia sudah terjual ya. Kemudian untuk equipment yang under value, nah under value equipment itu masih sisa, masa manfaatnya masih sisa 4 tahun pada 1 April 2016. Nah, kemudian Sun net income itu untuk 2016 itu 80.000. Nah, sedangkan dari April sampai Desember itu cuma 60.000. Kemudian untuk dividen yang dibagikan tuh $2 per saham. Dan aset lainnya yang tidak teridentifikasi itu tidak akan diamortisasi. Jadi aset-aset lain yang di sini yang teridentifikasi itu cuma inventory dan equipment saja. Nah, other current asset ini tidak teridentifikasi sehingga tidak perlu diamortisasi, gitu ya. Oke, setelah itu karena kita pakai Excel, kita masukkan data-data supaya memudahkan pengerjaan kita. Nah, saham yang diakuisisi itu 70%, kemudian yang dibeli itu adalah 14.000 dari 20.000. Jadi yang dibeli 14.000 lembar dari total 20.000, berarti benar 70%. Nilai parnya 5, dapat dari mana? Dari sini. Nah, di sini. Karena di sini kan enggak disebut, kita lihat di balance sheet-nya. Nah, ini kan nilai parnya 5. Oke, nilai parnya 5. Harga pasarnya 13 sesuai ini. Kemudian ada kita sebut legal cost saja biar gampang 10.000. Nah, kemudian tadi ada net income. Net income 80.000 ini maksudnya dari Januari sampai Desember maksudnya. Nah, yang 60.000 ini dari April sampai Desember. Kemudian dividen per share-nya itu $2. Nah, kemudian kita catat di sini akun-akun yang ada di sini. Ini. Nah, tadi juga kan sudah disebutkan bahwa untuk inventory yang over value itu sudah terjual. Berarti
Kalau misal kita amortisasikan itu dia 100%. Nah, kalau equipment tadi kan dia masih sisa 4 tahun. Sehingga kalau misal kita amortisasikan itu ketemu 25%. Jadi 100 dibagi 4, ketemu 25%. Nah, kemudian kita mulai mengerjakan. Nah, yang pertama yang pertama kali kita cari itu tetap harga perolehan atas akuisisi Sound Corporation. Nah, harga perolehannya ini karena tadi kita mengeluarkan uang itu untuk membeli sahamnya sebesar 14.000, maka harga yang kita dapatkan atau harga perolehan kita itu adalah berdasarkan fair value-nya, dapat dari 14.000 dikali dengan $13 sesuai harga pasarnya. Kemudian tidak ada tambahan cash lain lagi untuk membeli saham tersebut. Jadi tidak ada uang tambahan, istilahnya kalau misal saham ini dibeli $13, terus kamu harus nambahin lagi ya. Dan itu nambahinnya tidak dikategorikan ke other cost ataupun security cost. Nah, itu tidak ada. Jadi nilainya 0. Di harga perolehannya tetap 182.000. Kemudian kita mencari additional paid-in capital. Nah, namanya additional paid-in capital itu atau excess of par itu selisih dari harga pasar dikurangi dengan nilai parnya. Tadi kita harga pasarnya tuh 182 dan harga parnya tuh 70.000. Dapat dari mana? Dari 14.000 kita kali dengan nilai par. Sesuai yang kita akuisisi. Maka selisihnya itu adalah 112. Nah, kemudian karena di sini tadi itu kan kita ada namanya fair value, ada juga namanya book value. Nah, selisih dari fair value dan book value itu tadi itu akan kita sebut sebagai excess of cost over book value atau kelebihan harga perolehan kita dengan book value yang ada. Nah, karena kita harga perolehannya itu adalah ekuitas, maka book value yang kita gunakan di sini juga book value dari ekuitas, bukan book value secara keseluruhan. Ya, karena kita tadi memperolehnya itu adalah ekuitasnya, maka kita menggunakan book value di sini juga book value dari ekuitas. Gitu ya. Nah, di sini harga perolehan kita adalah 182.000. Itu sebesar 70%. Nah, book value-nya juga itu kita proporsikan sesuai dengan persentase yang kita dapatkan. Nah, kalau misal kita secara 100%, book value-nya itu adalah ini, sebesar 190.000. Ada capital stock, ada return earning, dan current earning. Itu sebesar 100%. Nah, 70%-nya itu berapa? Nah, 70%-nya itu adalah 133.000. Nah, ini didapat dari sini. Dari 70% dikali dengan 100 tambah 70 tambah 20. Karena yang kita akuisisi itu cuma 70%, bukan 100%. Tuh. Nah, sehingga kita mendapat excess cost of over book value-nya itu sebesar 49.000. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan excess cost over book value-nya, kita perlu mengidentifikasi net asset-nya. Kita perlu mengidentifikasi net asset-nya. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk inventory dia over value dan untuk equipment itu dia under value. Nah, cara kalau misal masih bingung bagaimana dia bisa over, bagaimana dia bisa under, cara paling gampang untuk mengingat kalau dari saya tuh, kalau misal dia over, itu kita ingat BO. Nah, artinya book value-nya lebih besar. Kalau book value lebih besar, maka dia over. Nah, berarti kalau under, dia FU. Tuh. Jadi, kalau under berarti fair value-nya dia lebih besar. Cara kalau misal masih bingung-bingung nih, kalau
Bagi yang nggak bingung ya nggak usah, tapi kalau bagi yang bingung cara gampangnya gini, BOFU gitu ya. Nah, tadi dia inventory-nya over. Over berarti fair value-nya lebih kecil daripada book value. Nah, kemudian karena kita mengidentifikasi net asetnya dan persentase yang kita peroleh itu cuma 70%, maka selisih dari fair value dan book value kita kalikan 70%. Sehingga nilainya adalah 7.000 negatif. Karena fair value-nya lebih kecil. Other current asset tidak ada. Untuk land dia under karena fair value-nya lebih gede. Nah, kemudian equipment juga under karena fair value-nya juga lebih gede sebesar 28.000. Liabilitasnya tidak ada karena nilainya sama. Sehingga bisa kita dapatkan jumlah dari identifiable net assetnya adalah 35.000. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan identifiable net asset, kita mencari namanya goodwill atau bargain purchase lagi. Nah, kalau tadi kombinasi bisnis ini ditentukan dari harga perolehan dikurangi net asset. Nah, kalau ini itu kita dapat dari excess of cost over book value dengan net assetnya. Karena di sini terdiri ada namanya fair value dan book value-nya. Jadi tadi excess cost over book value-nya itu 49.000 dan total identifiable net asset-nya 35.000. Nah, ini nanti efeknya kemana? Identifiable net asset ini nanti akan berefek ke penambahan investasi ataupun pengurangan investasi. Nah, kalau misal gini, ini untuk catatan saja. Kalau misal asetnya itu dia over, maka itu dia akan menambah nilai investasi biasanya. Nah, kalau asetnya under, itu akan mengurangi. Kan setelah ini didepresiasi, nilai depresiasinya itu nanti kalau dia over akan menambah, kalau dia under akan mengurangi. Tuh ya. Oke, selanjutnya kita mencatat yang pertama menjurnal karena di sini hanya untuk menyiapkan schedule. Nah, ini sudah kita siapkan schedule-nya, identifiable net asset-nya. Kemudian menghitung investment income from Sun berapa dan menentukan balance dari investment in Sun pada 31 Desember. Tentu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mencatat jurnal akuisisi. Nah, jurnal akuisisinya yaitu investment in Sun, sama kayak tadi, sama kayak yang kombinasi bisnis. Terus common stock-nya berapa dan add paid in capital-nya berapa. Kemudian untuk pembagian dividen, karena tadi dia ada bagi dividen sebesar $2, maka dividennya itu sesuai dengan $2 dikali dengan 14.000 saham yang kita punya, karena kita cuma beli 14.000. Nah, kemudian kita mencatat investment income. Nah, tadi di sini kan ada dia menghasilkan net income. Nah, jurnal net income, kalau kita mendapatkan net income itu kan berarti investment kita bertambah dan income kita juga bertambah. Kan gini jurnalnya. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari persentase yang kita akuisisi, kita kali dengan net income yang dihasilkan. Nah, ini tadi kan net income-nya ada dua. Ada 80.000, ada juga 60.000. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang 60.000. Kenapa begitu? Karena kita baru mengakuisisi saham tersebut itu pada 1 April. Jadi kita berhak atas net income-nya itu ya dari saat kita mengakuisisi. Dari bulan April. Jadi bulan Januari sampai Maret kita tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari net income tersebut. Karena kita belum berpartisipasi. Jadi income from Sun-nya, ini kalau misal kita buat jurnal, itu adalah di sini investment in Sun
pada income from Sun itu sebesar 42.000 kalau misal kita jurnal. Nah, kemudian di sini tadi ada inventory. Nah, inventory yang over value. Nah, karena dia over value dan dia sudah dijual, dan dia tadi sudah dijual ya. Di sini tadi dia sudah dijual, ini 100%, maka di sini kita mencatatnya itu adalah sesuai amount ini. Jadi kita bikin jurnal amortisasi ya, jurnal amortisasi itu untuk inventory itu adalah 100%, berarti ini dikali 100%. Karena dia sudah terjual. Nah, kemudian untuk equipment dia itu adalah amortisasinya adalah ini kita kalikan dengan 25%, dan tadi kita baru mengakuisisinya tuh di bulan April. Jadi kita perlu kalikan dengan 3/4 dari April sampai Desember, sehingga kita dapat sebesar 525. Jadi kalau kita ulang lagi ya, tadi kita dapat net income berarti investment kita bertambah, kalau misal kita jurnal, terus income kita juga bertambah sebesar 42.000, dapat dari persentase 70% dikali dengan net income sebesar 60.000, itu 42.000. Kemudian di sini ada inventory yang sudah over value. Nah, karena dia over value, seperti yang saya sebut tadi, dia akan menambah investment kita. Sehingga ini kalau kita jurnal itu investment in Sun pada income from Sun sebesar 7.000 juga. Nah, sedangkan kalau asetnya under value, artinya di bawah, maka itu akan mengurangi investasi kita sebesar yang diamortisasi. Equipment-nya berarti income, berarti investment kita berkurang dan income kita juga berkurang, sehingga income from Sun di debit dan investment in Sun di kredit sebesar 5250. Kalau misal kita mau menjurnal, tapi kalau misal kita jurnal kayak gini itu kelamaan saat mengerjakan. Jadi kita langsung saja buat tabelnya aja untuk menentukan investment income-nya. Itu kalau net income berarti bertambah, kalau aset over itu bertambah, kalau aset under itu berkurang. Dan ini untuk aset itu sesuai dengan amortisasi atau depresiasinya. Sehingga kalau kita sum, ketemu investment income-nya itu adalah 43.750. Dan nilainya positif, berarti investment kita bertambah 43.750 dan income kita bertambah 43.750. Nah, kalau misalnya negatif ya kita balik saja. Kemudian setelah ketemu investment income-nya berapa per 31 Desember, kita mencatat investment in Sun. Kalau ini income, ini investment-nya berapa. Tadi 1 April dia mengakuisisi sebesar 182. Kemudian di 1 Desember investment insanya berkurang 28.000 karena mendapat dividen. Nah, untuk pencatatan dividen sudah tahu bedanya ya antara ekuitas dengan cost ya. Jadi kalau ekuitas itu di sini dividen receivable atau cash. Nah, di sininya itu akan mengurangi investment in Sun. Kalau cost itu dia biasanya kalau nggak langsung cash ya dia dividen payable gitu. Nah, terus di sini 31 Desember investment in Sun-nya juga bertambah sebesar ini. Nah, terus kita jumlah ketemu 225, 750 dan di sini kita jumlah ketemu 28.000 rupiah, dolar maksudnya. Nah, ini kita kurangi balance-nya ini. Nah, mana yang lebih besar di sebelah debit atau kredit, maka kita letakkan di situ. Karena di sini lebih besar debitnya, maka selisihnya kita taruh di debit. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini untuk investment?
Jadi sebelumnya biasanya dari bab kedua sampai bab kelima tuh dia hampir sama lah. Biasanya malah digabung soalnya. Jadi saat dia investasi gimana, terus dia mencatat konsolidasinya gimana, kemudian dia juga akan ada transaksi intercompany-nya. Apakah upstream atau downstream gitu. Oke, sampai bab 2 ini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Karena aman, oke. Nah, untuk bab 3 itu hampir mirip dengan bab 4. Kita mencatat laporan konsolidasi. Nah, untuk ada yang tanya upstream dan downstream. Nah, secara gampangnya upstream dan downstream itu dia kalau upstream kan berarti up itu ke atas. Kalau down itu kan ke bawah kan ya. Down itu ke bawah. Nah, artinya kalau up itu berarti anak menjual ke induk. Ini cara dasar ya, anak menjual ke induk. Nah, kalau down itu berarti induk ke anak. Kan gitu ya. Oke, induk ke anak. Nah, efeknya di mana? Itu biasanya nanti di pencatatan net income-nya, di pencatatan net income-nya. Nah, kalau net income biasanya, bentar, saya ada rumus, sebenarnya dari Pak Kuat juga sih. Jadi untuk downstream kan kita juga mencatat namanya apa itu income from subsidiary atau income dari tapi sebelumnya sebenarnya kemarin pengen ngerjain tapi gara-gara ada tugas tuh tugas yang deadline-nya mepet-mepet jadi belum sempat. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi ini sekilas saja ya. Nah, itu kalau downstream itu kita cara menentukan kita tulis di sini aja. Downstream down itu kita menentukan kan kita juga menentukan namanya kalau misal anak perusahaan kita mendapatkan net income, otomatis kan si induk juga mendapat bagian. Misal kita gambarkan ini induk, ini anak. Kalau anak punya income 800 dan si induk ini punya 70%, kan otomatis dia akan mendapat bagian dari 800 ini sebesar 70% dong, ya kan? Nah, dan itu kalau kita catatkan otomatis seperti ini kan, investment in anak dan income from anak. Nah, kan gitu. Nah, bedanya kalau downstream, kita mencatat income-nya ini, kan sebelumnya ada transaksi. Downstream berarti dia, misal si induk ini memberikan 600, misal 600 inventory ke anak. Misal 600 inventory ke anak ya. Dan ini profitnya misal 10%. Nah, ternyata di akhir tahun 31 Desember itu masih sisa 200. Nah, ini kan berarti kita catat sebagai apa? Sebagai ending inventory. Kan begitu. Kita catat sebagai ending inventory. Nah, kemudian ini misal di 2016 misal. Kemudian berarti 2017 ini kan berarti beginning inventory-nya 200. Beginning inventory-nya 200. Nah, kalau misal ini ada tambahan lagi, misal ada tambahan 600 lagi tambahan, terus endingnya itu juga ternyata masih sisa 200 lagi. Misal 200 lagi endingnya juga. Ini misal itunya 20%, misal gitu ya. Oke, ini downstream dulu. Nah, itu efeknya gimana? Nah, untuk downstream, kita menentukan income, Nah, kita menentukan income from anak, itu caranya gimana? Sebenarnya di PPT Pak Kuat sudah ada juga. Itu dari persentase
persentase yang kita akuisisi. Jadi ini dalam kurung ya, persentase yang dikalikan dengan net income-nya. Oke. Kok bentar. Nah, kemudian dikurangi dengan profit, bukan profit sih, deferred ending inventory ditambah dengan profit beginning inventory. Kan gitu. Nah, misal ini untuk income from anak ya. Nah, misal kasus ini dia dapat income sebesar 800.000. Kemudian untuk ending inventory di 2016 itu 200 dengan gross profitnya 10%. Di 2017 beginningnya 200 juga. Ini didapat dari mana? Dari ending ini tadi. Kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk yang ending di 2017 itu 200 juga dengan gross profit 200. Nah, yang pertama kita menentukan deferred ending inventory-nya dulu. Deferred ending. Nah, deferred ending-nya ini berapa? Nah, itu bisa kita dapat dari, kan nilai sisanya tuh 200. 200 kan? Aduh, salah. 200. Nah, gross profit-nya itu kan berarti 10%. 10%-nya. Nah, harga selisihnya tuh berapa? Itu berarti selisihnya kan 10%-nya kan. Nah, kalau mau kita mencari selisihnya berapa itu 200 kita bagi dengan 1,1. Nah, berarti angkanya jelek dengan 200 mungkin ya. Mungkin 1,20% lah. Biar angkanya juga jelek berarti berapa ya enaknya? 1,5 lah misal. Loh, kok sama jelek? Berapa ya enaknya? 1,4 sama jelek. Ya pokoknya itulah. Misal 1,1 tetap 1,1 aja. Misal gini, kita bulatkan aja. Aduh. Bentar. Kita bulatkan jadi 181 ya misal deferred endingnya. Nah, untuk profitnya itu berarti dia dari 200 itu dibagi 1,2 sesuai dengan gross profitnya. Nah, ini 166 ini ya. Nah, itu nanti berarti langsung tinggal kita masukkan aja nilainya. Persentase ini 70% kali 800 berapa, dikurangi dengan deferred ending inventory-nya berapa, ditambah dengan profit beginning inventory-nya berapa ini tadi. Terus kemudian baru kita kita cari NCI-nya, non controlling interest-nya. Nah, untuk non controlling interest kalau downstream itu adalah persentase dikali NI. Nah, ini nanti efeknya kemana? Kan kemarin Pak Kuat juga sudah ngomong kalau misal ada 7 jurnal yang yang harus diingat-ingat untuk mencatat laporan konsolidasi. Nah, ini nanti di jurnal yang ketiga, yang ketiga dan keempat, mencatat eliminasi income from anak dan mencatat pertambahan NCI-nya. Jadi nanti hasil ini tadi itu akan menjadi income from itu tadi, income from son. Kemudian untuk NCI sesuai dengan persentasenya gitu. Jadi kalau misal ini nanti misal ini 167 gitu ya. Untuk net income-nya itu berarti 70% dikali 800. 560. Nah, ini kalau kita tambah ini, kurangi ini, tambah ini berarti ya. Berarti 546. Nah, ini berarti selisihnya berarti 30% dikali dengan 800. Sekarang sisanya 240. Nah, si A ini juga membagi dividen. Si A dia membagi dividen misal 50. Nah, berarti si induk mendapatkan bagian dividen sebesar 70% dikali 50. Nah, si anak mendapat selisih sebesar 30 dikali 30% kali 50. Kan gitu ya. Kan gitu. Nah, untuk pencatatannya, nah berarti pencatatannya yaitu
Untuk jurnal yang ketiga, berarti ini kita proporsikan sebesar 70%. Berarti itu berapa? 546 kali 70%. Sini 546 kali 70%. 382. Nah, di sini kan berarti income from itu kan 546. Kita tulis jurnalnya ya. Income from anak itu sama dengan 546. Kemudian di sini itu adalah dividen, bukan salah. Berarti di sini dividen from anak itu sebesar ini 35. Maaf salah. Nah, di sini investment, jadi tidak perlu kita kalikan lagi. Maaf. Jadi 546 ini tidak perlu kita kalikan lagi. Tidak perlu kita kalikan lagi 70% karena NI-nya sudah kita kalikan di sini. Itu nanti bedanya dengan si siapa? Dengan si upstream. Jadi di sini nanti itu investment in anak itu selisihnya. Gini aja. Nah, untuk NCI sama. Jadi gitu. Jadi sini NCI, dividen, terus NCI. Di sini NCI expand ya. Expand. Nah, itu di sini 240, sini 15. Nah, berarti sini selisihnya gitu ya. Nah, kalau upstream bedanya tuh di sini. Kalau upstream itu untuk menghitung income from anaknya itu adalah persentase dikali NI. Jadi ini dikurung sampai sini. Nah, gitu. Gini. Nah, untuk income NCI-nya itu sama, rumusnya sama dengan ini. Jadi misal pakai yang tadi ya, berarti tadi dia dapat NI-nya tuh 800. Terus deferred-nya tadi berapa? 181 misal, terus profit beginning-nya tadi 167. Nah, ini kita jumlah dulu semua. Ini kurangi deferred-nya, ditambah ini. Nah, 786 itu baru kita kalikan 70% dari ini. Nah, terus tadi bagi dividennya, misal dividennya tadi 70% sama ya, 70% kali 50 dividennya. Nah, NCI-nya sama, begitu. Berarti 800 berarti 786 kali berarti 786 dikali 30%, kan rumusnya sama. NCI-nya 30 dan dividennya dia 30% kali 50. Nah, gini aja. Jadi nanti untuk jurnalnya di sini income from anak itu sebesar ini, terus dividen anak sebesar ini 35, dan selisihnya ini adalah investment anak besar ini. Selisihnya maksudnya ini dikurangi ini. Gitu juga dengan NCI. Nah, itu untuk yang downstream dan upstream. Cuma di situ aja perbedaannya. Nah, untuk yang jurnal nomor 2 itu hampir sama semua. Jadi mengurangi sales cost-nya berapa dan deferred ending atau unrealized gain yang belum diakui tadi berapa. Jadi misal tadi jurnal tadi ya, itu kita memberikan 600, berarti sales pada ini saya agak lupa akunnya. Kalau misal salah maafkan, COGS. Nah, itu sebesar 600 yang untuk yang diberikan tadi. Nah, kalau misal yang untuk yang unrealized itu saya agak lupa jurnalnya. Nah, untuk yang unrealized tadi kayaknya COGS pada inventory sepertinya. Kalau misal saya ini dicek aja di PPT-nya Pak Kuat jurnal seperti apa, itu sesuai dengan deferred profit-nya tadi. Jadi tadi ending inventory-nya berapa? 200 ya.
Dan gross profitnya 1,1, berarti 200 bagi 1,1 berapa? Nah, gini, gitu aja. Untuk yang jurnal nomor 2. Gitu. Nah, yang upstream dan downstream itu efeknya yang di jurnal nomor 3 dan nomor 4. Gitu. Oke? Aman ya? Sebelumnya mohon maaf juga kemarin belum sempat mengerjakan karena ya ada banyak tugas yang deadline-nya mepet. Oke. Kalau misal tadi kan dari HPP ya. Bentar-bentar. Contohnya berarti pakai profit dari HPP ya. Bisa jelasin cara bedain di soal antara persentase profit dari penjualan sama. Nah, kemarin Pak Kuat bilang tuh bedanya cuma di permainan katanya. Nah, kalau misal dia sebentar. Kalau misal dia persentasenya itu, jika persentase dari HPP itu ada kata-kata markup biasanya. Cara menentukannya gitu, dari kata-kata markup. Nah, kalau misal dia itu persentasenya dari penjualan, nah itu tidak ada kata-kata markup. Cuma bedanya di situ. Dari permainan kata, kita mengetahui itu persentasenya dari HPP atau enggak tuh dari permainan kata markup. Biasanya gitu. Nah, kalau dari penjualan tuh kemungkinan kalau enggak disebut tuh juga disebutnya sebagai margin. Kalau enggak salah dengar gitu kemarin. Pak Kuat bilangnya gitu waktu di videonya ya. Gitu. Oke, we can do it, aman. Cara bedanya cuma gitu sih kemarin seingatku. Cuma permainan kata-kata aja. Oke, aman ya. Oke, sip. Lanjut ya, kita lanjut ke, aduh, sebentar, stop share dulu. Oke, kita lanjut ya ke yang P46 ini, ke bab yang keempat tentang laporan konsolidasi. Jadi intinya untuk laporan konsolidasi seperti yang dibilang Pak Kuat kemarin, itu ada 7 jurnal. Ada 7 jurnal, 7 jurnal. Yang pertama, jika ada error. Kemudian 2, eliminasi yang bab 5. Nah, yang ketiga ini eliminasi income from anak. Oke, yang keempat itu penambahan NCI. Yang kelima itu eliminasi investment. Kemudian yang keenam itu eliminasi amortisasi expense biasanya. Nah, yang ketujuh itu jika ada akun resiprokal yang lainnya, eliminasi akun resiprokal lainnya. Nah, untuk yang nomor 1 itu kalau misal ada error, kalau misal net income-nya belum dicatat. Kemudian untuk yang nomor 2 ini tadi yang eliminasi saat dia diberikan dan unrealized gain-nya berapa. Nah, itu bisa dilihat di PPT Pak Kuat tuh ada. Untuk jurnal seperti yang benar seperti apa, bagaimana tuh ada. Saya lupa untuk yang nomor 2 ini. Kemudian untuk yang 3 dan 4 ini, itu biasanya dari upstream dan downstream, dan dari kalau misal ada yang lain-lainnya. Kalau misal ada kayak di soal ini nanti. Investment ini ya saat investasi di awal tahun tuh seperti apa. Kemudian untuk amortisasi expense ini biasanya dari jika ada INA yang diamortisasi. Nah, kalau yang akun resiprokal ini biasanya ada 2 sih kalau nggak salah. Ada 3, ya pokoknya akun ada 3. Akun payable, terus dividen payable, pokoknya yang payable lah, dan notes payable. Jika disebutkan ya, jika enggak ya enggak. Biasanya gitu. Biasanya disebutkan. Ada 7 jurnal ini ya, yang perlu diingat-ingat saat melakukan laporan konsolidasi. Sehingga biasanya dari bab 2
sampai bab 5 itu nanti. Soalnya biasanya jadi satu, kemungkinan besar, tapi juga nggak tahu seperti apa nanti. Nah, ini ya kita dari yang bab 4 dulu tanpa nomor 2. Oke, tanpa nomor 2. Di soal ini tuh tanpa nomor 2 saja. Untuk nomor 2 ini ya bisa dilihat lah, insya Allah mudah untuk nomor 2. Untuk memahaminya mudah insya Allah. Oke, di sini ya, yang nomor 4 ya. Bab 4. Minum dulu biar enggak haus. Oke. Nah, di sini diketahui ada financial statement dari Pop Corporation dan anaknya Sun Company di tahun 2017. Perlu diingat-ingat ya, ini di tahun 2017. Ini 2017. Nah, ini untuk combined income statement dan return earning-nya. Kemudian di sini adalah balance sheet-nya. Ini balance sheet-nya. Oke. Nah, kemudian additional information. Nah, di sini Pop Corporation mengakuisisi 13.500 saham dari Sun dengan harga pasar sebesar $60 pada 2016, 1 Januari 2016. Oke, di mana saat itu ekuitas dan capital stock dan return earning-nya, ekuitas dari capital stock itu 600.000 dan return earning-nya itu 60.000. Ini di 2016 ya. Sedangkan di atas ini itu adalah 2017. Jadi 2 tahun setelah kita mengakuisisi, oke? Jadi ini 2 tahun setelah kita mengakuisisi. Nah, di sini disebutkan juga bahwa tanahnya under value itu sebesar 80.000 untuk tanahnya saja. Dan sisa aset jika ada perbedaan itu akan dicatat sebagai paten. Jadi apabila nanti ada perbedaan itu akan dicatat sebagai paten. Nah, di sini disebutkan lagi Sun Company, Sun ini anak, Pop ini induk, dia berhutang dengan Pop, berarti dia punya utang account payable sebesar 20.000. Ini account payable sebesar 20.000 dan di sini Pop induknya berutang ke anak sebesar 20.000 dalam bentuk notes. Oke, itu ya untuk catatannya. Berarti langsung saja kita masukkan data-data. Data yang pertama, ini data 2016. Data 2016. Oke. Stok yang diakuisisi 13.500. Harganya $60 per saham. Kapital stok per 1 Januari 2016 itu 600.000. Harga parnya 40, dapat dari mana? Kita lihat di sini di balance sheet-nya. Kemudian stok ini berapa? Nah, itu dapat dari ini. Dari 600.000 dikurangi dengan $40, dibagi dengan $40 maksudnya. Jadi itu yang outstanding 15.000, yang diakuisisi 13.500. Kan karena di sini belum tahu persentasenya berapa kan. Nah, jadi yang diterbitkan adalah yang beredar ini 15.000. Kemudian return earning di 2016 itu adalah 60.000. Kemudian untuk tanah dia under value, berarti kalau under dia fair value-nya lebih gede, FU, fair value-nya lebih gede, 80.000. Account payable 20.000, di sini tadi 20.000 dan notes payable sebesar 20.000. Nah, di sini kita membuat data di sini. Jadi biasanya laporan konsolidasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian income statement, yang kedua bagian return earning, yang ketiga itu bagian balance sheet-nya. Biasanya gitu. Nah, income statement itu dari sales, income dari anak, dikurangi COGS dan expense dan seterusnya.
Untuk return earning dari beginning tambah net income tambah dividen. Jadi ini data sesuai yang ada di samping. Oke. Jadi ini 2 tahun setelah mengakuisisi ya. Nah, yang pertama kita menghitung harga perolehannya berapa. Nah, persentasenya tadi di sini belum diketahui, jadi kita tahu persentasenya 90% dari mana? Dari kita mengakuisisi dibagi dengan yang beredar. Itu adalah 90%. Sehingga cost-nya adalah dari sini 13.500 kita kali dengan 60 dolar, ketemu 810.000. Nah, di sini kan tadi dia membayarnya cuma 90%. Nah, karena kita sedang memikirkan laporan konsolidasi, jadi kita memikirkannya itu 100%. Bedanya dengan investasi di sini, kalau investasi itu cuma dia benar-benar fokus di persentasenya, tapi kalau konsolidasi dia itu fokus ke 100%-nya. Harga ekuitas tersebut secara 100%. Itu ya. Nah, kalau 90% harganya 810, berarti secara 100% itu berapa? Nah, secara 100% itu adalah 900.000. Nah, 900.000 ini kita sebut sebagai implied fair value. Jadi 100% tadi karena kita membuat laporan konsolidasi, membuat keseluruhan, itu kita memikirkannya adalah 100%. Di 900.000. Nah, karena kita memikirkan 100% dan kita cuma mengakuisisi 90%, otomatis kan ada selisih 10%. Nah, 10% ini kita sebut sebagai NCI atau non-controlling interest. 90% dan nilai NCI di 2016 itu adalah 90.000. Diingat 2016 ya, ini 2016 untuk NCI di 2016. Kemudian kita mencari excess fair value over book value-nya. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, kita mengakuisisi ekuitas, maka BV-nya juga dari ekuitas. Nah, ini excess fair value dari Sun itu 900.000 secara 100%. Jadi kita ini memikirkannya 100%. Bedanya dengan di sini kan tadi cuma berdasarkan persentasenya. Kalau laporan konsolidasi itu kita sudah memikirkan 100%. Sehingga fair value di sini itu 100%. Dan book value di sini itu juga 100%. Nah, book value dari ini, karena ini masih 2016, berarti book value dari equity 2016 itu berapa? Itu adalah 600 ditambah dengan 60. Jadi bukan yang di 2017, tapi saat kita mengakuisisi di 2016. Itu ya, 660.000. Kemudian setelah kita menentukan ini, kita mencari goodwill-nya. Tadi goodwill itu dari excess dikurangi INA. Nah, tadi kan excess-nya tuh 240. Nah, INA-nya di sini yang diketahui kan cuma cuma lem saja kan, sebesar 80.000 kan. Sehingga ini tadi selisihnya itu, INA-nya 80.000, selisihnya itu adalah 160. Nah, dan 160 ini kita masukkan ke paten, karena di sini disebutkan akan dimasukkan sebagai paten, bukan goodwill lagi. Dan karena dia paten, maka dia akan memiliki masa manfaat. Dan di sini masa manfaatnya itu adalah 10 tahun. Sehingga karena kita punya masa manfaat, sehingga kita mengamortisasi paten dengan nilai amortisasi 160 dibagi 10. Oke, ini di 2016. Nah, sedangkan kita akan membuat laporan konsolidasi di 2017. Oke, di 2017. Sehingga ada jurnal error di 2016 yang belum kita catat. Kan begitu ya. Nah, di sini ada perbedaan. Di 2016 itu ada perbedaan dari return earning-nya. Di awal, return earning-nya itu adalah 60.000. Nah, sedangkan di akhir, 136. Didapat dari mana? Didapat dari sini. Dari
return earning 1 Januari. Karena 1 Januari 2017 itu mencerminkan ada return earning di 31 Desember 16. Kan gitu. Jadi di sini dia adalah ending return earning-nya tuh 136 ini. Sehingga ada selisih 76. Nah, biasanya return earning itu kalau ada selisih ini, selisihnya itu akan disebut sebagai net income. Karena net income yang tidak digunakan untuk operasinya lagi itu akan dijadikan sebagai return earning atau laba ditahan. Nah, ini kan laba untuk tahun 2016. Net income untuk tahun 2016. Dan POP itu kan punya 90%, sedangkan NCI-nya itu kan punya 10%. Sehingga 76.000 ini harus kita proporsionalkan. Nah, net income-nya itu untuk POP itu 68.400 dan untuk NCI itu 7,6. Dan tadi karena ada paten yang diamortisasi, sehingga net income-nya itu juga kita kurangi dengan amortisasi tersebut. Jadi bukan murni 68.400. Gitu ya. Sehingga net income-nya yang benar-benar bersih setelah kita kurangi amortisasi itu adalah 68,4 dikurangi dengan amortisasi paten sebesar 14.400. Ini didapat dari mana? Dari proporsional juga, 90% dikali dengan nilai amortisasi totalnya. Tuh, ini juga sama. Berarti net income untuk 2016 itu 54.000 dan untuk NCI-nya itu 6.000. Sehingga ini kita catat sebagai jurnal yang pertama, jurnal yang belum dicatat. Jadi di sini jurnal yang pertama yaitu adalah investment in Sun pada cash karena kita di awal tahun menginvestasikan ini. Kemudian di sini kita mencatat net income-nya. Tadi kita mendapat net income sebesar ini 54 dan NCI-nya 6.000. Sehingga investment in Sun 54 pada income from Sun 54 dan NCI share 6.000 dan NCI 6.000. Nah, kemudian kita tentukan balance dari investment in Sun di 2016 untuk kita bawa ke 2017. Di sini juga sama, NCI-nya juga sama. Investment in Sun dari mana? 864 ini dapat dari 810 ditambah dengan 54.000. Jadi investment in Sun ini 810 ditambah dengan 54.000. Nah, untuk NCI 96 ini itu dapat dari sini. Dari NCI di awal tahun ditambah dengan NCI di akhir tahun sebesar 6.000 sehingga nilainya adalah 96.000. Dan nilai ini, dua nilai ini akan kita bawa ke 1 Januari 2017 sebagai investasi di awal tahun 2017. Oke, itu ya. Nah, ini untuk jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua nggak ada karena tidak ada transaksi intercompany. Kemudian untuk jurnal yang ketiga dan keempat, nah itu tentang income from anak. Nah, 2017 dia mencatat net income-nya itu adalah sebesar 80.000. Dapat dari mana? Dari sales dikurangi expense-nya. Karena tadi juga ada amortisasi, maka kita ikutkan lagi. Pokoknya apabila ada amortisasi dari INA, itu akan mengurangi net income. Itu ya. Jadi net income-nya adalah 80.000. Kita proporsikan 70 untuk POP 72.000 dan untuk NCI 8.000. Kemudian ada dividen dari Sun. Dari Sun itu 64.000 totalnya. Totalnya 64.000 itu dapat dari sini, dari balance sheet nih. 64.000 dividen 64.000. Kita proporsikan lagi. Untuk POP 57.600 dan untuk Sun itu 64.000. Tuh. Nah, kemudian kita mencatat jurnal yang ketiga dan keempat. Ini jurnal yang ketiga, ini jurnal yang keempat. Nah, jurnal yang ketiga yaitu adalah kita mengeliminasi.
Jadi income from Sun sebesar ini 72.000, kemudian dividen from Sun sebesar 576.600, dan selisihnya itu kita catat sebagai investment in Sun. Jadi intinya selisih dari net income dengan dividen from Sun itu adalah investment in Sun. Kemudian untuk NCI sama. Kan kenapa ini kita catat sebagai NCI expand bukan income from Sun, ya karena dia kan non controlling, tidak begitu berpengaruh kan, non kontrol, sehingga apa namanya, dia akan dicatat sebagai expand atau beban yang akan dibayarkan sebesar income yang dia dapat sebesar 8.000. Kemudian dia juga dapat bagian dividen sebesar 6.400, dan selisihnya itu kita catat sebagai NCI sebesar 1.600. Ini untuk jurnal yang ketiga dan yang keempat. Kemudian kita mencatat jurnal yang kelima. Untuk jurnal 3 dan keempat aman. Kita ke jurnal yang kelima. Nah, jurnal yang kelima itu kita mencatat eliminasi investment di awal tahun. Ini jurnal yang kelima. Tadi di 2016 kan investment insanya 864 dan NCI-nya itu 96. Sehingga ini kita bawa ke awal tahun. Sehingga untuk investment insan di awal tahun itu 864 dan NCI-nya itu 96 sesuai dengan balance di 31 Desember 2016. Dan capital stoknya untuk Januari tetap sama 600, di sini juga 600, berarti tidak ada perbedaan. Dan untuk return earning beginning-nya itu 136 sesuai dengan di balance sheet tadi. Di sini tadi. Sesuai yang ada di sini, 136. Rating earning di 1 Januari 2017, 136. Nah, selisihnya ini tadi, ini kita jumlahkan untuk capital stock dan ekuitasnya kita jumlahkan tuh 736, dan investmentnya kita jumlahkan tuh 960, sehingga lebih besar di sini. Nah, nilai ini perbedaannya akan kita catat sebagai unamortized excess. Itu ya. Akan kita catat sebagai unamortized excess. Karena apa? Ya karena tadi di sini itu kita catatnya bukan sebagai goodwill. Sehingga kita catatnya sebagai paten. Sehingga di sini itu masih ada yang masih belum diamortisasi patennya. Karena paten dia punya amortisasi. Nah, kalau goodwill itu kan tidak perlu diamortisasi, sehingga kalau misal di sini ada perbedaan dan bukan dialihkan ke paten, maka kita catat sebagai goodwill. Tapi karena ini dialihkan ke paten, itu kita catat sebagai unamortized excess. Tuh, besar 224. Dan unamortized excess ini kita jabarkan lagi. Didapat dari mana? Tadi patennya itu adalah yang belum diamortisasi 144, dan land 80.000. Kenapa 80.000? Karena dia tanah. Tanah tidak bisa diamortisasi maupun didepresiasi. Sehingga totalnya adalah 224. Ini untuk jurnal yang nomor 5. Kemudian untuk jurnal yang nomor 6, jurnal nomor 6 tuh kita mencatat nih, jurnal nomor 6 tuh kita mencatat amortisasi expand. Nah, di sini tadi ada amortisasi expand berapa? Ada sebesar 16.000, sehingga kita catat amortisasi expand pada aset yang diamortisasi yaitu paten sebesar 16.000. Kemudian untuk jurnal yang nomor 7 itu ada dividen receivable. Nah, di sini nih ada dividen receivable. Nah, di sini kan ada perbedaan nilainya. Dividen receivable di sini 28,8, di sini dividen payable-nya 32.000. Nah, itu mana yang kita eliminasi? Yang paling kecil nilainya. Jadi kalau misal di sini nilainya 27.000, ya yang kita eliminasi yang ini. Tapi kalau ini lebih gede, yang paling kecil, gitu ya. Berarti di sini dividen payable pada dividen receivable. Kemudian eliminasi account receivable yang di sini tadi, eliminasi account payable ini 20.000, sehingga account payable pada account receivable. Kemudian untuk notes payable-nya
Sama tadi ada notes payable di sini kita eliminasi juga 20.000 taruh di sini. 20.000 pada 20.000. Oke. Kemudian kita bikin laporan konsolidasinya. Kita mulai dari income statement-nya. Jadi cara untuk mengerjakan ini kita tulis saja dulu nama akun-akunnya, nama akun-akun yang ada di sini. Untuk income statement yang diperlukan apa saja, dan untuk return earning apa saja, balance sheet-nya apa saja. Kemudian apabila ada akun yang diperlukan di statement tersebut, tapi di sini nggak ada, dan di jurnalnya di sini ada, maka perlu kita tambahkan. Contohnya, income statement kan dia mengandung expense, dan di sini ada expense yang lain yaitu adalah NCI expense, sehingga perlu kita catat juga. Untuk return earning aman, tidak ada, dan untuk balance sheet di sini tadi ada tambahan namanya paten. Di sini ada paten, sehingga paten kita tambahkan. Tuh. Kemudian di sini kita catat sesuai balance sheet-nya di 31 Desember berapa saja, sama dengan data. Kemudian baru kita bikin jurnal eliminasi. Nah, untuk sales, cara mengeceknya yaitu gampang. Tinggal kita lihat jurnal yang eliminasi dari nomor 1 sampai nomor 7 tadi. Apakah di sini ada jurnal pembaliknya, jurnal kebalikannya maksudnya. Sales tidak ada. Untuk income from sun itu ada di sini. Income from sun ada di debit sebelah sini. Sehingga kita masukkan di sebelah debit 72.000. COGS tidak ada. Expense apakah ada? Selain NCI expense, ternyata ada amortisasi expense. Sehingga kita masukkan ke expense ini, beban ini. Sehingga kita tambahkan di sebelah debit. Kemudian NCI expense tadi ada di sini sebelah debit, kita tambahkan. Sehingga untuk laporan konsolidasinya yaitu ini tambah ini, kurangi ini, tambah ini. Begitu sampai bawah, maka ketemulah 269.600. Dan nilai di sini itu harus sama dengan nilai di sini untuk mengkonfirmasi pekerjaan kita benar atau tidak. Itu nilai di sini harus sama dengan nilai di sini karena kita akan mengeliminasi nilai ini. Itu. Oke. Kemudian kita menuju ke return earning. Nah, beginning di return earning. Apakah ada di sini? Nah, di sini ada beginning return earning sebesar 136. Di sebelah debit, kita taruh di debit. Kemudian untuk net income, karena sudah dihitung di sini, maka langsung saja kita taruh di sini. Oke, jadi tidak perlu kita eliminasi lagi untuk net income, karena sudah kita hitung di sini. Langsung saja kita taruh di sini. Kemudian untuk dividen, apakah ada dividen? Ada di sini dan di sini. Poin B dan poin C. Ya, kita masukkan di sebelah kredit. Kemudian sama seperti tadi, ini tambah ini, kurangi ini, tambah ini, ketemu ini dari sini, terus dividen ini, tambah ini, tambah ini, kurangi ini. Maka ketemulah 200.000. Intinya, nilai di sini dengan di sini harus sama. Ini harus sama, ini harus sama, dan ini harus sama. Jadi kunci di income statement dan return earning, ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini harus sama dengan ini. Dan ini otomatis akan sama dengan ini. Jika itu berbeda, jika misal kita jumlahkan ini berbeda, berarti ada yang salah dengan penjurnalan kita. Gitu, untuk mengeceknya, untuk income statement dan return earning. Kemudian untuk balance sheet, sama seperti tadi, cash-nya apakah kita cek ada di sini, jika tidak ada tidak usah. Untuk AR ada di sebelah sini, AR 20.000 di kredit, dividen receivable ada di sebelah sini 28.800, not receivable ada 20.000 di sini. Kemudian untuk inventories tidak ada, investment in sun ada ini 864 dan 14.400. Kemudian untuk land ada sebesar 80.000 bertambah ini. Building tidak ada,
equipment tidak ada, untuk paten ada. Paten bertambah 144 dan berkurang 16.000. Berarti ada 2 patennya sini. Terus kita sama ini tambah ini kurangi tambah ini kurangi ini ketemu ini dan begitu seterusnya sampai bawah sehingga ini kita jumlahkan itu adalah 3240. Dan untuk nilai ini investment insan itu harus 0. Selalu diingat, untuk nilai investment insan di laporan konsolidasi itu harus 0. Itu ya. Harus 0. Kalau tidak 0 berarti ada yang salah dengan penjurnalan kita. Untuk akun payable sama. Ini jika ada jurnal eliminasinya kita masukkan saja, akun payable ada, notes ada, dividen payable ada. Kemudian capital stock juga ada di sini di awal tadi di jurnal nomor 5 600.000. Untuk return earning ini tidak perlu kita jurnal lagi di sini karena kita sudah buat di sini. Sehingga untuk konsolidasinya langsung saja kita masukkan nilai ini. Oke, untuk konsolidasi di sini itu langsung saja kita masukkan di sini sehingga nilai di sini akan sama dengan nilai di sini. Gitu untuk cara mengecek kebenaran. Kemudian untuk NCI, NCI-nya tadi di poin A ada 96.000 dan di poin C ada 1.600. Sehingga kalau misal kita jumlahkan itu nilainya sama dengan 3.240. Gitu. Oke. Sudah selesai untuk bab 4. Ada yang mau ditanyakan untuk ini laporan konsolidasi. Jadi intinya itu tadi. Untuk upstream downstream untuk yang bab 5 ya. Itu untuk jurnal nomor 2 itu dari jurnal perpindahan dia memindahkan baik upstream maupun downstream dan deferred ending inventory-nya itu berapa. Nah, kemudian kalau yang upstream dan downstream-nya untuk net income-nya itu akan berefek di jurnal nomor 3 dan jurnal nomor 4. Itu. Contoh error dan commission tuh yang kayak ini tadi, yang belum kita catat ataupun ada yang salah catat. Nah, kalau yang ini di soal ini tadi, contoh error dan commission-nya itu yang jurnal 2016 ini. Kan kita membuat laporan konsolidasi di 2017. Sedangkan kita mulai investasinya di 2016. Otomatis investasi kita di 2016 kan kalau cuma lihat dari balance sheet ini kan tidak mencerminkan nilai sesungguhnya. Masih ada nilai yang belum kita catat. Nah, otomatis jurnal 2016 ini bisa kita sebut sebagai contoh dari error dan commission. Gitu. Kalau misal nanti ada jurnal-jurnal contoh soal dari error yang sekiranya misal ada error di pencatatan net income atau biasanya dari net income dari tahun ke tahun, misal dari 2016 ke 2017. Ya ginilah hampir mirip kayak gini biasanya. Gitu. Untuk yang jurnal nomor 1 biasanya itu. Oke, untuk yang nomor 2 tadi, yang saya sebut tadi saat dia berpindah nilainya berapa dan kemudian saat ending inventory-nya deferred-nya itu berapa. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, bisa kita akhiri. Sekian sampai di sini. Saya mohon maaf sebelumnya, karena memang untuk bab 5 belum sempat saya kerjakan, belum saya buat. Karena kalau cuma ngomong-ngomong kayak tadi, insya Allah yang bab 5 lihat PPT Pak Kuat yang nomor 2 sambil lihat videonya. Insya Allah bisa langsung paham, insya Allah bisa paham. Dan semoga pembahasan kita malam hari ini dari bab 1 sampai bab 4 ini
setidaknya bisa membantu kita semua nanti saat mengerjakan soal. Ya 70-80% insya Allah bisa. Dan semoga teman-teman semua untuk Excel ya gampang akan saya share. Gampang. Kemudian untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap semangat, sukses selalu. Semoga kita dilancarkan dalam mengerjakan UAS-nya nanti dan hasil yang kita harapkan sesuai dengan target kita dan diberikan yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya sangat berterima kasih. Kita sudah belajar bareng-bareng. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Karena memang tak ada gading yang tak retak. Jadi saya selaku perwakilan induk gajah, mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Fire, 4, 3, 2, 1, close the door.